Dekan Fakultas Usuluddin Istiqah, kita mendapat kehormatan bahwa buku yang baru saja diterbitkan oleh narasumber Ahmad Saidat ini dibedah, dibicarakan pertama kali di sini di kampus Istiqah. Seminar internasional dengan judul tema kita adalah gagasan disusun tentang kitab suci melalui pendekatan semantik. Jadi memahami Al-Quran itu adalah membayangkan, membumikan besar Allah ke dalam tindakan sehari kita. Apakah isu sudah objektif dalam menafsirkan atau apa? Mengungkap ulasan-ulasan atau pesan Tuhan dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin informasi ini tidak terkait dengan isu, tapi saya ingin bicara itu agar kita tidak menjadi Al-Quran itu diskursus saja dan tidak ada indikasi kepada tindakan kita sehari-hari. Nah, ini yang saya mau tunjukkan karena yang saya gunakan adalah pendekatan hermeneutik terhadap isu bukan pada Al-Quran. Artinya, maka syarat pertama untuk memahami isu ditanya. Misalnya, tanya ayahnya siapa, dia besar di mana, mungkin ada berapa patah hati misalnya, tapi saya lihat nggak pernah dia ceritain dalam sejarah patah hati, nggak ada ya. Tapi kalau seorang pendidikan pernah patah hati, itu mengaruhi cara dia melihat hidup. Penting. Jadi historitas penafsir penting untuk memahami teks yang dihasilkan oleh seorang penafsir. Saya rasa penting karena buku Syekh Senas yang jadi rujukan pertama saya tentang Isu itu memang cerita Isu, sangat membantu saya. Waktu kecil Isu itu diajar oleh bapak untuk misalnya ada kata ini adalah batu, jadi diperlihatkan kata itu kepada Isu, kemudian kata itu dihapus, ya. Apa yang nampak? Jadi ini terkait dengan realitas itu apa yang mau diajar pada Isu. Sangat metafisis terkait dengan realitas. Oleh karena itu Isu kemudian berpindah ke semantik, sebab kajian semantik jauh lebih mungkin untuk berkomunikasi. Kalau pendekatannya metafisis dibalik fisik agak susah ya Al-Quran difahami, sebab As-Sulami yang menulis tentang tafsir sufi itu juga dia terlalu terbatas orang yang bisa akses sana. Ya, kita paling mungkin ada Al-Quran seperti kajian Isu dan linguistik. Saya tidak mempromosikan semantik satu-satunya, sebab mungkin ada pendekatan lain yang menyerupai. Sebab kata semantik dekat dengan semiosis misalnya, ya. Nah, fenomenologi misalnya, bahwa Al-Quran itu bicara sendiri misalnya, tapi mungkin nggak Al-Quran bicara sendiri. Nah, Isu telah berhasil melakukan itu. Oke. Nah, yang penting lagi adalah kenapa saya masuk kata sufi, sebab yang saya ingin sampaikan adalah ada dua kegamangan pada Isu. Al-Quran itu bisa dikati secara semantik karena itu fisik, teks. Tapi pada waktu sama latar belakang Isu yang bukan tasawuf ya, dia Zen ini adalah salah satu aliran dalam Buddha yang lebih menekankan pada soal hati ya. Jadi kalau Anda pergi ke Jepang, bayangkan pergi ke Jepang, kemudian pergi ke kuil Zen, maka di dalam itu tidak ada ornamen seperti di dalam kuil Buddha, tidak ada patung, kosong. Jadi suwung kalau kata orang Jawa, ya. Dalam kekosongan orang menemukan diri. Saya rasa justru itu ada di dua dunia itu. Dan implikasi lebih jauh kegemaran Isu pada tasawuf adalah dia suka benda-benda semiotis sih. Waktu di Iran dia suka menghadiri acara-acara seperti itu untuk mengasah ketajaman batin. Jadi di sini ya. Oke, sudah sikat. Nah, ini yang penting ya.
Genealogi yang saya gunakan sebenarnya asal usul. Kalau disebut genealogi, kita seperti seorang sarjana yang berfikirnya berlangit ya. Karena faktor bahasa sebenarnya yang menyebabkan pesan kita itu nggak nyampe. Ya. Orang-orang perguruan tinggi ketika bicara ke masyarakat membawa teks, kemudian istilah teknis, orang kampung nggak paham. Ibu ini penjual kue di pasar. Genealogi Al-Quran ibu, oh ya. Genealogi siapa lah ya. Padahal cuma asal usul artinya. Ya. Ya. Asal usul pemikiran Isuzu itu bisa ditelusuri dari karya-karya yang ditulis. Dan saya perlu sebutkan, sebenarnya ini bisa menggambarkan Isuzu tidak bisa sepenuhnya mengatakan Al-Quran bicara sendiri. Bahwa Al-Quran itu memerlukan seperangkat disiplin lain untuk menemukan makna semantik. Ketika Isuzu bilang bahwa Al-Quran itu bisa bicara sendiri. Oke, ini nama-nama yang saya catat ya di dalam Isuzu itu siapa yang mempengaruhi Isuzu, terutamanya Stephen Ullman. Stephen Ullman di tahun 70-an, 76 menulis buku semantik. Saya rasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa yang sudah baca itu? Itu buku yang sangat penting. Tidak hanya ingin memahami teks Al-Quran, tapi ingin memahami teks orang lain. Ketika kawan Anda bicara, Anda lihat struktur katanya agak akan memahami orang lain. Ketika ayah Anda bilang, "Cok, kota ini persis, Cok," maka secara semantik analisnya Anda bisa paham. Kenapa ayah bilang nggak punya uang? Ya, uang bagi ayah ini apa artinya? Medan magnet uang itu apa? Benda. Kemudian apa kaitan uang dengan? Saya rasa bisa digunakan analisis semantik untuk memahami teks yang diucapkan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Dan oleh karena itu maka ketika kita bicara analisis semantik, artinya kita bicara tentang bagaimana memahami teks yang pertama, yang kedua pseudoteks. Pseudoteks artinya seakan-akan teks. Jadi analisis semantik bisa dipakai juga ya. Maksud saya adalah Anda belajar di sini itu bisa digunakan untuk memahami masyarakat Anda dengan apa yang kita bahas di sini. Kalau Anda belajar di sini tidak memahami masyarakat Anda, artinya Anda itu tidak berusaha untuk mengaitkan apa yang dipelajari di perguruan tinggi itu dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, maka kalau ada isu-isu yang berkembang di masyarakat, pendekatan semantik bisa digunakan. Ya. Ya, seperti hal disebut tadi yang mengaruhi Ferdinand de Sasso ya, terkait dengan perbedaan lan dengan Harold itu Anda juga paham ya. Makna kata itu tidak hanya ada di dalam kamus. Makna kata itu ada di dalam masyarakat. Contoh sederhana ya. Saya tidak mau menggurui orang lain. Seharusnya di dalam makna kamus menggurui orang lain, saya ingin mengajar orang lain sebab saya guru. Sebab guru sebagai kata dasar diberi imbuhan meng dan i menunjukkan bahwa saya berfungsi sebagai guru. Kenapa ketika menggunakan kata ini Anda dianggap telah melakukan sesuatu yang tidak elok? Pernah nggak Anda mendengar orang ini kok seperti menggurui ya? Padahal guru itu baik, hanya ditambah imbuhan menjadi guru sebab makna itu ada di masyarakat ya. Guru digambarkan suka memerintah, guru itu tidak memberi ruang untuk diskusi, itu kan guru lama ya. Kalau Anda mau bertanya silakan sekarang pada saya diskusi. Pak, saya berbeda pandangan misalnya. Pak, saya ingin penjelasan lebih jauh tentang apa sebenarnya eksistensi ketika digunakan Bapak menjelaskan genealogi Isuzu. Orang berpikir itu tergantung pada lingkungan yang membesarkannya. Orang berpikir itu bisa dilihat siapa yang dihubungi oleh orang itu. Orang berpikir itu pasti terkait dengan sekolah yang mengajarkan A sampai Ya. Artinya Anda tidak pernah berpikir di luar lingkungan, kecuali Anda mengalami masalah kejiwaan. Saya mengalami kejiwaan, berarti berpikir yang lain. Nah, itu perlu pendekatan psikologi, pendekatan yang lain saya. Oleh karena itu, maka Anda perlu membaca di bab 4 itu terkait dengan Isuzu agar kita tahu genealogi Isuzu, sehingga kita lebih utuh memahami Isuzu. Sebab bagi saya
Yang menarik justru adalah ketika orang lain mengkritik banyak sarjana Muslim, sarjana bukan Islam karena dianggap menyuruh Al-Quran. Justru tidak, dia menggunakan misalnya Robasel, Pikal, Kadri digunakan, tapi hal-hal yang menurut justru itu tidak mengganggu untuk memahami teks Al-Quran. Misinya adalah, pesannya adalah, itu baru bahasa Malaysia ya. Misi itu Malaysia itu pesan ya. Kita tidak menutup diri kajian orang lain tentang Al-Quran, sebab pasti ada yang bermanfaat. Lagi pula orang-orang yang membenci Al-Quran itu berdasarkan apa yang dikatakan Al-Quran. Kalau kita menolak, artinya kita menggugat pemahaman dia terhadap Al-Quran. Bukan kita tidak menyukai orangnya, tetapi kita menyoal bahwa ada yang salah cara dia memahami Al-Quran. Itu yang perlu kita lakukan. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa yang dipilih lebih akrab dengan bahasa mereka, kecuali mereka memang akrab dengan bahasa-bahasa Al-Quran, sehingga diskusi itu menjadi mungkin bahwa misalnya munasalah lain bilahnya sama dengan intertekstual Al-Quran misalnya ya. Sehingga bagi saya, bagi Nasr Abu Zaid sebenarnya ulumul Quran, kajian-kajian Al-Quran, bahasanya itu hanya perlu dipadatkan dengan bahasa mereka agar kemudian sekitar itu mungkin ya, bukan kemudian meniadakan cara mereka memahami teks. Sebab kita menggunakan kata nas misalnya ya. Anda kalau ini sesuai dengan nas, perdebatan nggak jalan. Tapi ketika disebut teks, udah Anda bisa lebih eksplorasi. Padahal Qurannya sama artinya. Teks dengan nas itu sama artinya, tapi implikasi batin yang itu sangat personal sebenarnya. Menurut nas Al-Quran, udah beda ya tekanannya. Tapi ketika teks Al-Quran menyatakan, itu beda kasihnya. Ini hanya soal bahasa. Lagi pula Arabiyah, bahasa Arab diturunkan itu karena Muhammad di Arab. Ya, sejarah mengatakan itu. Ya. Dan kita bisa menolak. Oleh karena itu, maka kajian Rasul nanti yang halaman 2015 itu yang tidak ada di dalam buku Susu ya. Bagaimana sih urutan Susu memahami teks Al-Quran itu tidak dibuat grafis seperti ini, sehingga orang kalau baca buku Susu terpaksa harus berhayal macam-macam ya. Padahal pemikiran Susu itu hanya bisa dijelaskan seperti ini. Sangat yang punya buku, yang nggak punya bayangin aja ya 2015 ya. Nah, 215. Jadi Susu itu kalau menafsirkan Al-Quran ya, pertama adalah tema dicari ya, atau kata. Nah, kemudian misalnya hubungan Tuhan dan manusia, itu tema. Maka yang dicari oleh Susu adalah kata atau istilah kunci. Apa istilah kunci? Hubungan antara Tuhan dan manusia. Hubungan itu nilai ya, itu kata kunci. Tuhan itu kata kunci, manusia kata kunci. Untuk memahami kata kunci, maka harus kita memahami mana dasar. Dan itu ada dalam kamus atau dictionary ya, lebih jauh thesaurus, lebih jauh lagi ensiklopedia misalnya, atau lebih jauh ya. Tapi mana dasar ada dalam kamus. Kemudian setelah ada dalam mana kamus, makna relasional ini penting ya. Artinya apa kata kitab, maka Anda harus memahami kitab dalam bahasa kamus artinya buku. Tetapi kitab itu dalam medan semantik itu berrelasi dengan kata apa? Berrelasi dengan kata umat, manusia, berrelasi dengan kata Tuhan sebagai puncak tertinggi di dalam seluruh makna semantik Al-Quran. Ini sumbangan Susu yang menurut saya bukan hal baru, tapi Susu mengatakan bahwa seluruh kata-kata puncak Al-Quran harus kata puncaknya adalah Allah. Kalau tidak, maka batal memahami Al-Quran. Sebab kita telah gagal memahami makna Al-Quran. Oleh karena itu, ketika Susu menghadirkan tesis ini, apa implikasi terbesarnya adalah makna Allah sebelum Al-Quran, masa Al-Quran dan pasca Al-Quran itu beda, ya. Sehingga makna Al-Quran ketika bicara dengan Allah, dia berbeda dengan kata Allah pada waktu pra-Islam. Kemudian yang kedua, makna Allah ketika Nabi Muhammad dan makna Allah hari ini. Yang paling penting adalah, ini penting bagi kita adalah
Weltanschauung. Nah, Weltanschauung ini bahasa Jerman yang digunakan oleh Isuzu, budaya. Nah, lebih senangnya budaya ya. Dan saya merujuk ke Nakib Alatos yang menjelaskan dengan sebaik ya, Prolegomena, buku yang sangat tebal menjelaskan apa sih Weltanschauung dalam bahasa Jerman. Weltanschauung ini adalah Anda tinggal di Madura, budaya Madura itu seperti apa, pandangan orang Madura tentang Al-Quran, tentang Tuhan itu apa, tentang alam apa, tentang manusia, itulah Weltanschauung kita. Dan ingat, Weltanschauung Anda itu kemungkinan tidak sama dengan Weltanschauung Arab pada waktu itu abad ke-7. Weltanschauung Anda hari ini adalah bercampur dengan pandangan-pandangan yang lain. Ada Hindu, ada Buddha. Anda mau nggak kemudian menjernihkan pandangan dunia Anda? Nah, itu pekerjaan besar bagi kita. Sebab dulu waktu saya kecil, Allah itu disebut pangeran, masjid disebut masakin. Artinya makna bahasa Arab ketika dipindah ke sini, budaya orang lain sudah masuk, yang disebut akulturasi. Sehingga ketika memahami Al-Quran, bisa nggak Al-Quran dipahami dari apa yang diucapkan oleh orang Madura? Itu juga problem kesalahan besar. Sebab budaya kita berbeda dengan budaya Arab. Hanya masalahnya adalah kemudian setelah Weltanschauung Arab ini bisa dipahami dengan baik, misalnya saya ingin beri contoh yang sederhana. Kata karim, mulia, dermawan, ketika sebelum pra-Islam digunakan oleh orang-orang Arab, kalau Anda mempunyai harta, kemuliaan, kedermawan Anda ditujukan memberikan seluruh harta Anda kepada orang lain. Itu makna karim. Nah, setelah masa Nabi, mulia itu adalah berbuat baik pada orang lain. Tidak mesti memberikan semua yang kita miliki. Oleh karena itu zakat ditetapkan sekian, 2,5 misalnya ya. Kemudian zakat pertanian berapa persen, zakat gaya berapa persen. Jadi orang mulia itu tidak kemudian dia bersifat dermawan seperti digambarkan Arab. Maknanya ada pergeseran makna satu kata saja sebelum dan pada masa Nabi dan sudah Nabi. Mungkin sudah Nabi Anda bisa bayangkan orang yang dermawan di Indonesia ini seperti apa? Nah, misalnya. Oleh karena itu kita tidak terburu-buru Al-Quran ketika kita tidak melihat bahwa pendekatan semantik itu mungkin untuk memahami Al-Quran. Dan yang paling penting lagi adalah ketika Isuzu menggunakan syair Arab untuk memahami kata-kata di dalam Al-Quran. Ada dalam, artinya syair Arabi itu digambarkan makna yang ada dalam budaya Arab, yang itu bisa digunakan untuk memahami kata dasar. Ingat, kata sholat di dalam khazanah Arab itu sudah ada sebelum Nabi datang dan difahami secara berbeda ketika Nabi datang. Kata sholat itu memohon, yang konsep dia sama dengan sholat yang kita lakukan. Anda berdoa akan memohon sesuatu, itu sama konsepnya. Hanya masalahnya orang sebelum Islam konsep Allahnya itu berbeda dengan konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia konsep Allahnya itu adalah hanya kalau sebelum Arab mereka menyembah patung itu pertara menyembah pada Allah. Sementara Allah pada masa Nabi Muhammad tidak usah patung, langsung pada Allah. Sudah beda kan ya konsep sebelum Islam dan waktu Islam datang. Oleh karena itu maka kemungkinan merekonstruksi kembali memahami Al-Quran melalui pendekatan semantik itu mengkayakan kita untuk memahami Al-Quran. Sebab apa? Sebab Anda tidak perlu memahami kata takwa, sebab di Al-Quran kata takwa itu sudah ada. Yang penjelasannya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yunfikuna, kemudian menambahkan harta. Itu salah satu cara ya. Tetapi masalahnya untuk siapa? Untuk Allah. Maka cari tempat yang lain, misalnya ya. Intertekstualitas. Apa implikasinya adalah ketika kita bicara bahwa takwa ini yang menarik. Salah seorang sarjana barat dengan diilhamkan oleh Isuzu, dia menelusuri sebuah kata kunci Al-Quran takwa. Apa pengertian takwa Al-Quran dengan menggunakan semantik analisis seperti yang akan Isuzu. Walkman namanya ya, Walkman namanya. Orang takwa itu beriman kepada Allah.
tidak sempurna kalau Anda tidak peduli pada orang lain. Anda takwa mempunyai rumah mewah tapi keluarga sebelah miskin, maka takwa Anda tidak sempurna. Artinya dengan pemahaman seperti ini, sederhana ini, maka menolong kita untuk Al-Quran itu jauh lebih utuh. Sehingga Anda, saya mempunyai tugas bagaimana memahami Al-Quran secara utuh dan pada waktu sama menjadi tindakan. Sebab bagi susu memahami Al-Quran itu memahami bagaimana hubungan Tuhan manusia dan alam. Saya lah yang memberikan kata alam, tetapi dengan juga menggunakan isu cara memahami Tuhan dan manusia. Saya mencari kata-kata alam dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran ada dua alam, alam syahadah, alam ghaibah. Jadi saya kemudian katakan alam mana asmatik dan tidak asmatik. Apa wetasyuh Arab tentang alam? Jadi dari susu saya belajar bagaimana memahami satu kunci saja dari Al-Quran, dan mudah sebenarnya. Ada CD ROM Al-Quran. Anda punya CD ROM Al-Quran enggak? Yang mencari kata kunci, kemudian keluar semua. Misalnya cari kata kunci kitab, maka seluruh dengan CD ROM ini kata kitab itu bisa dimunculkan. Anda menggunakan apa untuk mencari kata-kata seperti ini? Kamus ya? Kamus Rahman? Oh ya, oke. Ya, Al-Fahos ya. Al-Mujah. Anda harus ambil CD-ROM-nya itu agar mudah, ya. Jadi misalnya saya ingin memahami kata kunci takwa, maka diketik takwa, seluruh kata takwa ada. Kemudian definisi takwa itu apa? Itu ada dalam Al-Quran. Sehingga kita memahami takwa itu utuh. Sekarang kan enggak, ya. Memahami Al-Quran, ngambil aja sepotong, tiba-tiba dijadikan alat di panggung atas panggung. Kemudian saya hanya dicontoh ya sekarang, bahwa kita tidak bisa menggunakan sepotong ayat Al-Quran untuk mengagitasi atau memformasi orang. Ayat yang sering digunakan misalnya, ini dikasih lebih jauh dari analisis mati susu yang membantu saya memahami ayat ini ya. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro kita terpilatamu, ya. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ketika kita tidak ikut mereka. Anda sering dengar ayat ini? Sering gak digunakan oleh penceramah? Yang tidak dijelaskan oleh penceramah adalah implikasi kata kunci itu. Kenapa disebut al-Yahud bukan Yahud? Kenapa ada al-Ta'rif? Artinya Yahudi tertentu yang tidak rela kepada kita. Yahudi lain itu memanggul, maaf, Nabi Muhammad itu memanggul seorang jenazah yang beragama Yahudi. Artinya kan tidak semua orang Yahudi, sebab implikasi semantiknya adalah kalau kata itu bukan nafiroh, ma'rifat artinya Yahudi tertentu, Nasrani tertentu. Tapi terjemahan cukup nggak terjemahan kita? Ada nggak? Kalau di Inggris ada, ya. Di Inggris itu ada. Al itu the God. Di kita ada nggak? Al-Ta'rif itu untuk menerjemahkan. Mungkin tertentu, tapi ya kita nggak sebut aja ya. Implikasinya besar. Karena apa? Satu kata kunci itu kalau tidak dipahami dengan baik akan melahirkan pemahaman yang keliru. Termasuk Yusri Isa Mahendra yang disebut Gus-Dur karena salah memahami ayat Al-Quran itu. Jadi Yahudi dan Nasrani yang tidak suka pada kita, dia terkait dengan sejarah dakwah Nabi dan hanya Yahudi dan Nasrani tertentu. Dan yang perlu diingat, ini lebih jauh ya. Ketika Nabi diterima oleh Raja Najasyi, itu seorang Kristen yang memberikan hadiah sepatu ya, sandal pada Nabi. Artinya dia Kristen yang baik. Kenapa? Kemudian kita mengatakan semua orang Kristen tidak baik pada kita dan mesti ikut mereka. Sebab sejarah Nabi menunjukkan bahwa Nabi diterima baik oleh orang-orang Kristen. Hanya masalahnya isu ini tidak perlu kemudian di sini menjadi isu besar karena di sini tidak ada masalah hubungan keagamaan. Tapi kalau ada di Jawa, ya, ada di Jogja, mungkin isu ini bisa dijadikan cara kita untuk memahami Al-Quran lebih baik. Bahwa ada sebagian orang yang menggunakan Al-Quran untuk legitimasi kepentingan tertentu. Padahal kalau Anda sodorkan misalnya analisis matinya, oh tidak begitu Ustaz, ya. Al-Ta'rif itu membatasi siapa Yahudi yang tidak rela dengan kita. Itu sederhana. Yang kedua, kenapa mereka tidak rela? Jangan-jangan kita tidak buat baik misalnya, ya, sehingga mereka tidak rela. Atau jangan-jangan mereka menganggap bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan kebenaran. Artinya kita menunjukkan kebenaran yang harus kita bela. Oke. Kemudian
ada banyak sematin Al-Quran. Nah, ini tadi pengantar, sekarang masuki sematin Al-Quran. Oke. Saya tidak perlu menjelaskan sematik, tapi sederhananya adalah sematik dimulai tentang mana. Artinya kita ingin memahami makna setiap kata kunci dalam Al-Quran dari sebuah tema besar. Misalnya Anda misalnya ingin memahami puasa, as-shaum, shoma, yasumu shoma. Puasa pada masa Nabi bagaimana dilakukan, sehingga kita bisa mengambil, kalau dalam bahasanya PowerPoint itu adalah tekstur ya, bahasa Prancis ya. Pesan utamanya itu apa puasa? Kira-kira begitu. Jadi dengan hanya merujuk pada cara Yesus memahami hubungan Tuhan dan manusia, Anda bisa menggunakan cara Anda seperti digunakan untuk memahami sesuai Al-Quran, puasa, haji. Yang jelas grafisnya dilihat ya, 2015 ya. Foto aja kemudian lihat aja ya. Bisa nggak Anda mempraktekkan ini pada kata kunci atau tema yang lain sehingga Al-Quran mungkin dipahami. Halangan yang besar menurut saya adalah kenapa kita tidak mempelajari Al-Quran dari tema tertentu saja. Kalau orang Barat itu menulis satu artikel jurnal pengertian takwa adalah Al-Quran, itu udah jadi satu artikel jurnal juga. Kemudian pengertian puasa Al-Quran. Jadi kita kan kalau buat tugas tafsir itu kan tema-tema besar. Padahal satu saja itu sudah menjadi cara kita Al-Quran yang lebih bagus, terperinci dan bisa dipertanggungjawabkan salah satu. Oke. Apa kritik saya terhadap Isuzu adalah Isuzu mengatakan bahwa ada hadis yang diungkap oleh Isuzu yang saya kritik dalam buku ini berkaitan dengan An-Namus ya. An-Namus ada nggak dalam Al-Quran? Pernah menemukan kata An-Namus dalam Al-Quran? Tidak ada ya? Ada. Pengertian An-Namus ini kata bahasa Arab atau tidak? Oke. Ini penting. Ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Sebab Namus itu bukan bahasa Arab. Nah, apakah kalau bisa dibuktikan misalnya kata An-Namus itu bukan bahasa Arab, apakah kemudian kata Arabian itu batal hanya karena ada satu dua kata yang diambil dari bahasa Arab luar? Nah, ini kan soal bahwa tidak ada satu bahasa yang murni sepenuhnya bahasa, pasti ada di setiap bahasa lain. Tapi An-Namus telah menjadi bahasa Arab, maka Al-Quran itu Arabian. Oleh karena itu, ketika kita ingin memahami Al-Quran, kita harus melihat culture, budaya Arab pada masa itu. Tapi kita harus bedain ya. Sebab apa? Nabi telah melakukan evolusi terhadap makna Al-Quran, makna kata Arab. Yang sebelumnya kata-kata Arab itu tidak semestinya dikaitkan dengan Tuhan atau Allah. Maka menurut Nabi, seluruh kata kunci Al-Quran harus merujuk ke sana. Artinya secara tidak langsung Nabi ingin melakukan gerakan tauhid ya. Yang tidak ya pada masa Arab saya rasa karena ini disebut orang Arab itu nihil sebenarnya, orang Arab ya. Hidupnya ada di dunia sebenarnya sebelum Islam datang ya. Sehingga pemahaman mereka tentang Quran tentang Allah itu tidak serumit ketika Nabi Muhammad datang. Jadi seakan-akan Allah itu hanya cara untuk mendatangkan kesenangan dunia, bukan Allah konsep seperti yang dibayangkan oleh Nabi. Oleh karena itu praktis, maka kata-kata bahasa Arab di dalam Al-Quran itu berbeda dengan kata-kata bahasa Arab yang digunakan sebelum Islam. Nah, sekarang tugas kita, apa tugas Anda untuk memahami bahasa Arab hari ini? Tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan ide besar ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bertumbuh pada pesan utama dari Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua tentang adalah, yang ketiga tentang manusia. Kalau kata kunci ini kita cari di Al-Quran dan diaplikasikan hari ini sebagai wujud dalam semantik, maka kita telah memahami Al-Quran. Sebelum saya mengakhiri, jadi memahami Al-Quran itu adalah membayangkan, membumikan pesan Allah ke dalam tindakan sehari kita di masyarakat.
Oleh karena itu, kalau Anda pulang ke rumah setelah ini, tahajud, berjamaah, menyapu halaman, menjaga sungai agar bersih, itu sebenarnya wujud tertinggi dari apresiasi semangat terhadap Al-Quran. Kalau Anda tidak melakukan itu, maka memahami Al-Quran hanya diskursus yang spekulatif, ya, tidak pergi pada tindakan. Sebab itu hanya teori, yang penting adalah amal. Ada dua yang saya ingin tegaskan di sini adalah di dalam filsafat sekalipun ada orang yang memahami filsafat itu diskursus, baca tentang cara memahami filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi, estetika misalnya. Tapi ada dua kata Socrates atau Socrates kata orang sini adalah amalan, disiplin. Jadi Anda duha, tahajud, itu sebenarnya Anda berfilsafat sebenarnya. Ilmu itu menjadi tindakan. Dan saya membayangkan orang-orang kita itu seperti itu. Saya lihat profil Yusuf, saya Nas, ilmu itu menjadi tindakan. Setidak-tidaknya meskipun Anda tidak menulis buku besar, tapi itu telah menjadi buku besar dalam hidup sehari-hari. Itulah kenapa kemudian kalau saya pergi pondok, saya akan melihat lingkungannya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau Anda hanya melihat teks Al-Quran ada di dalam dewan ini, tidak di dalam tindakan sehari-hari, maka sebenarnya kita belum sepenuhnya ingin Al-Quran yang sesungguhnya. Dengan berkaca kepada Isuzu, bagi saya, apakah Isuzu itu adalah Zen, Buddha atau tidak, itu adalah pilihan pribadi Isuzu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Isuzu telah menampilkan sisi lain yang sebenarnya itu telah dilakukan oleh orang Muslim sebelum itu. Ya, jadi Isuzu itu bukan menawarkan cara menafsir baru. Kebetulan Isuzu menggunakan bahasa Inggris medium, ya, yang itu telah ditulis oleh para filsufnya dalam bahasa Arab. Oke. Artinya apa? Dengan menulis Isuzu saya telah menjangkau dunia lebih luas, bahwa mereka mesti memahami Al-Quran itu dari bahasa yang mereka pahami, bukan menggunakan bahasa Arab, sehingga pesan Al-Quran itu sampai meskipun tidak dalam bahasa Arab. Itu sumbangan bagi saya dan bagi kalangan akademik dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berharap bahwa setelah ini kita ada diskusi dan kita bisa saling berbagi untuk lebih menghayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.